Ya, oke, ada rekam. Rayu rayu sakung dumadi luar seluruh penyaringan seger waras bejo dunia bejo akhirat. Salam cerdas damai untuk semua. Ini saya kedatangan sedulur dari Karawaci. Dengan Bapak siapa? Saya Pajar, Pak. Bapak Pajar. Ini Bapak Pajar jauh-jauh dari Karawaci udah berapa hari ini datang ke sini. Ya hanya silaturahmi aja, cuma curhat. Ini Bapak ini yang kemarin melakukan pembersihan energi ataupun satu tahapan untuk mengenal ataupun mengetahui tubuh kita yang halus. Tubuh kita yang halus yang sering orang banyak sekali mengatakan ataupun memahami dengan sedulur papat kali mau Pajar. Dia kemarin baru melakukan tahap pertama. Itu tahap pertama, Pak. Iya. Nanti karena minimal itu harus 3 kali pembersihan. Ini dalam kesempatan ini saya akan memberikan tentang perbedaan orang yang sedang laku atau yang berpura-pura laku atau yang seakan-akan sedang melakukan perjalanan atau seseorang yang baru merencanakan perjalanan. Ini yang jarang diketahui dan kesadaran kesini untuk memahami mengerti ini jarang sekali yang mengupas, jarang sekali yang membeberkan rahasia perbedaannya. Karena laku ini adalah satu perjalanan yang murni, suatu perjalanan yang alami, suatu perjalanan yang natural untuk kembali ke dalam diri kita, untuk mencapai suatu yang suci, yang rahasia, yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan, tidak ada pamrih, tidak ada suatu harapan di dalamnya. Agar saya masuk surga, agar saya mendapatkan kesaktian, agar saya bla 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 bla. Itu tidak ada. Laku adalah perjalanan yang natural, perjalanan yang murni, perjalanan yang sebenar-benarnya perjalanan. Di dalam masuk dan menelusuri diri kita yang paling rahasia, yang paling suci. Ada beberapa gambaran tanda ataupun patokan bahwa kita sedang laku atau tidak, atau ternyata selama ini kita hanya berpura-pura laku. Nah ini yang penting, kita berpura-pura laku ataukah kita sedang laku di dalamnya. Yang lebih parah lagi bahwa kita itu menghayalkan seakan-akan sudah laku, padahal kita tidak laku sedikit pun di dalamnya. Karena laku seperti apa yang tadi saya jabarkan dan saya jelaskan. Kita perlu melihat dan merasakan apa yang kita rasakan yang ada dalam diri kita. Selama kita tidak bisa bernapas dengan baik dan benar, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita tindakan, walaupun cara yang kita lakukan itu sama dan persis seperti mereka yang sedang laku, baik itu kita melakukan tatrap kunci, tatrap micil, tatrap dan lain sebagainya, itu sama persis. Tapi kita tidak bisa
memahami intisari dari cara bernapas yang baik dan benar, itu kita masih berpura-pura laku. Berpura-pura laku, sadarilah itu. Yang selanjutnya, bahwa kita itu masih seakan-akan laku, bahwa oh iya saya sudah melakukan laku ini, dan seakan-akan sudah laku di dalamnya. Tapi di dalam diri kita, dalam kesehariannya, dalam kesendirian kita, di dalam meditasi kita, kita masih sibuk bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Ingin tahu dan ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Dan terjadi percakapan di dalam pikiran kita sendiri. Itulah tanda kalau kita masih berpura-pura di dalamnya. Yang selanjutnya, bahwa saya sudah laku loh, karena saya sudah dibimbing, saya sudah mengikuti segala petunjuk-petunjuk, semuanya sudah saya lakukan dengan baik dan benar, semua petunjuk-petunjuk dari guru pembimbing. Agar saya menemukan guru sejati, saya sudah laku loh di dalamnya. Kalau masih dalam tahapan itu belum laku. Ini masih tahapan belajar laku. Belajar laku. Jadi yang namanya laku yang sebenarnya adalah seperti yang saya jelaskan di awal, dan diri kita lah mandiri, berdiri sendiri, laku di dalamnya. Ada pertanyaan nggak Pak? Ya, terkait yang apa laku yang Bapak jelaskan tadi ya, bercakap-cakap dengan diri kita, itu berarti ada intervensi pikiran di situ ya? Iya, jadi kita itu belum merdeka. Iya. Kalau masih kita dalam kesendirian kita, dalam meditasi kita, kita dalam melakukan perjalanan masuk ke dalam diri kita, di situ ada percakapan dengan diri kita, di mana seakan-akan saya menjelaskan apa yang saya temukan. Iya. Dan saya jelaskan kepada diri kita sendiri, seolah-olah ini akan saya jelaskan ke orang lain. Ini adalah bentuk diri kita belum bebas, diri kita belum netral, dan belum menemukan diri kita yang sebenarnya. Itu masih tahap penjara, itu masih wilayah pikiran. Ada lagi yang kira-kira perlu biar lebih jelas nih masalah laku ini, berpura-pura atau udah laku di dalamnya. Nah itu dia Pak, saya minta penjelasan bagaimana supaya kita benar-benar melakukan laku itu sendiri gitu. Agar kita bisa melakukan laku itu sendiri dan memastikan kita udah laku di dalamnya atau tidak. Satu, tandanya menemukan guru sejati, mampu mengikuti apa yang dilakukan dan berbuat sama guru sejati, dan berpatokan ataupun berpegangan ataupun bertumpu pada suatu rasa tentram. Jadi rasa tentram ini di dalamnya itu masuk dalam rasa sejati. Di dalam rasa sejati itulah kendaraan di mana kita bisa laku di dalamnya, karena tidak lagi pikiran ini mengganggu. Pikiran tidak ikut campur di dalamnya. Seperti kita itu tenggelam masuk ke dalam dan pikiran ini tinggalkan di luar. Kita asik masuk ke dalam diri kita sendiri, dan apa yang terjadi di situ tidak ada introspeksi, tidak ada pengamatan untuk mengetahui, tidak ada untuk dan lain sebagainya. Itu tidak ada, karena kita sudah menyadari sepenuhnya kalau kita sudah merasakan rasanya. Tidak perlu kita cari tahu, tidak perlu untuk mengetahui ataupun memahami apa yang kita rasakan, tidak perlu. Cukup kita sebagai pengamat terhadap diri kita sendiri, sebagai saksi, bukan pelaku. Cukup menyaksikan, gitu loh, gitu.
Kalau kita sebagai pelaku, pikiran pasti masuk di dalam. Betul, Pak. Nah, itu perbedaan. Kuncinya, temukan guru sejati. Kalau belum ketemu, masih belum bisa laku. Itu kalau perbedaannya untuk pelaku. Ini juga termasuk jaga ada rahasia juga dalam ini, yang tidak bisa diterima oleh semua orang. Iya. Karena tidak semua orang juga, apalagi yang masuk YouTube ya, tidak semua orang itu bisa memahami apa yang saya katakan, apalagi itu ciri-cirinya itu kalau surga itu berbeda. Saya Serius? paham tadi. Beda itu juga energinya beda, bisa dirasakan juga. Oh, Bapak dulu di awal-awal pernah bilang, ya, ketika udah warm udah beda lagi. Beda itu, kayak itu lah. Saya nggak berani ngomong di depan umum ya, nggak saya omong, nggak saya jabarkan karena ini direkam ini. Ini cuma berbagi aja, Pak. Iya. Kita itu udah rajin ibadah, kita udah menjalankan lebih dari yang diwajibkan, bahkan sunnahnya pun saya lakukan dengan tekun dan tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, dan saya lakukan dengan penuh hikmat di dalamnya. Tapi kalau belum menemukan yang tadi saya katakan itu semuanya masih pura-pura. Iya. Karena masih dikendalikan dengan hawa nafsu. Ibadah kita itu masih ditunggangi atau yang mengendaki ini hawa nafsu dalam diri kita. Iya. Jadi hawa nafsu ini menjadi raja. Ayo sholat, ayo ibadah, sholat, ayo ibadah, ayo ibadah. Ya. Padahal inti dari lakukan tadi sudah saya jelaskan di awal. Saya juga nggak bisa ngulangi nih, karena rahasia, nggak mau saya ulangi lagi. Kalau mau denger ya putar ulang dari awal ya kan yang tadi saya katakan itu inti dari laku itu awal. Itulah kemurnian. Kalau kita bicara kemurnian aja udah susah loh. Apalagi kita bicara tentang kesucian. Aduh. Makin halus lagi. Murni aja udah susah. Dimana pikiran kita itu tidak boleh kok ada yang namanya propaganda di dalamnya, itu nggak boleh. Ada keinginan atau ada ambisi-ambisi pribadi, nggak bisa. Terus ada politik, ada motif. Oh iya, saya ngajarin kayak gini biar dia nanti memberikan penghasilan. Aduh, itu motif, nggak bisa. Apalagi memberikan pencerahan kayak gini terus ujung-ujungnya iuran ini itu udah motif, itu palsu udah kayak gitu. Kalau ada yang mengajarkan ajaran suruh papat kali mau pancar ujung-ujungnya minta uang, jangan diikuti. Itu motif. Ada motif, tidak murni yang diajarkan itu. Jadi yang diajarkan itu pasti katanya diajarkan lagi biar ujung-ujungnya syarat beli ini. Makanya sebenarnya itu godaan terbesar. Ini serius. Karena intinya tadi yang saya katakan tadi, laku itu ya itu, gitu loh. Laku itu ya itu intinya. Ini di sekolah. Jadi kemandirian seseorang dalam laku perjalanannya seperti itu. Terus kalau misalnya udah benar-benar laku, ternyata itu kalau dalam tingkatan bawah itu kan ada banyak aturan, ya kan? Iya. Bahkan kalau misalnya nyolek kayak gini itu batal, nggak sah, ya enggak, lakunya itu nggak sah. Oh batal ini berarti, ya kan? Ya biarkan saja, itu kan buat mereka yang masih belajar. Kalau yang masih belajar diajarkan yang sudah bisa belajar kan beda. Itu kan ada taraf-tarafnya, ada tingkat-tingkatannya, ada kolom-kolomnya. Masa iya kita sudah bisa nih naik sepeda, masih tetap sepedanya dikasih roda pembantu biar kita seimbang, malah ganggu. Ganggu. Contohnya gini, contoh perumpamaan paling simpel. Sebuah gajah, ya kan? Itu dia diikat ke pohon. Ikatan inilah tadi, aturan-aturan tadi tuh, aturan-aturan itu mengikat biar gajahnya apa? Mengikuti ataupun tidak merusak lingkungan.
ataupun tidak berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya dia sendiri dan membahayakan orang lain, ya kan? Akhirnya jadi, dan selama gajah ini tidak ada kesadaran bahwa dia itu diikat, ya selama itu gajah tidak akan menyadari bahwa dia itu ternyata udah tumbuh besar. Itu loh. Iya, paham. Iya, bahwa ikatan ini akan membelenggu selamanya, gitu loh. Padahal dengan sedikit tindakan yang dia lakukan, nggak taunya yang dulu ikatan ini membuat dia tidak bisa bergerak kemana-mana, nggak taunya dengan satu gerakan aja putus tangannya. Karena dia udah besar, Iya. punya kekuatan yang lebih. Tahu? Ya itu nggak usah dibahas, nggak usah dicampur, atau itu ke wilayahnya masing-masing, jadi nggak ada yang salah karena itu sebuah proses, nggak ada yang salah. Jadi intinya di situ, jadi kita tinggal menilai dan merasakan diri kita sendiri bahwa kita itu udah berada di mana, posisi kita seperti apa. Apakah dalam keadaan meditasi kita diam dalam keheningan diri sendiri, ternyata pikiran kita ramai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pikiran kita itu sibuk dengan sesuatu hal yang luar biasa, padahal kita dalam kesendirian. Bahkan pikiran kita sendiri kepo dengan diri kita sendiri dan bercakap-cakap di dalamnya. Tanpa dipungkiri, pikiran inilah yang menceret kita masuk ke alam mimpi. Ini fakta yang terjadi, yang sering saya lakukan gitu. Ternyata nyeretnya ke mimpi. Itu pikiran. Disibukkan sama pikiran, Pak. Ya karena kita belum menyadari bahwa pikiran ini penjara. Iya. Kalau kita udah menyadari pikiran ini penjara, ya maka ada etikat. Oh iya, saya nggak mungkin lepas dari penjara dengan penjara, nggak mungkin. Nggak mungkin saya ibaratnya untuk lepas dari penjara hanya dengan pengertian, pemahaman, pikiran lebih pintar, lebih cerdas, penjara ini lebih mengetahui tentang itu. Nggak mungkin kita bisa lepas hanya dengan laku, diam, laku, semedi, itu laku. Kita berdiam diri ini laku. Berusaha untuk apa? Keluar dari penjara. Nah itu, mau nggak berdiam diri? Mau nggak masuk ke dalam diri kita sendiri? Mau nggak mempelajari setiap gerak yang ada dalam diri kita sendiri? Gitu loh, dan merasakan, biarkan semua berjalan netral, biarkan semuanya mengalir sendiri menuju kemurnian, gitu loh. Nggak usah kita bikin wah harus murni, nggak usah ada ego, nggak usah ada ambisi, nggak usah ada ini harus, ini nggak usah, karena justru semakin kita nggak ada perasaan seperti itu tuh, semakin kita bisa laku yang sebenarnya. Karena inti dari sebuah perjalanan laku itu adalah kita bertemu dengan guru sejati. Untuk bertemu dengan guru sejati, kita harus menjadi orang yang paling bodohnya bodoh. Orang bodoh itu kan orang yang udah nggak bisa berpikir. Di sekolah aja dapatnya nilainya 0 terus, paling bodoh. Ya karena nggak bisa mikir. Kita harus jadi itu perjalanannya. Berbeda dengan kita waktu sekolah. Kita sekolah dari yang tidak tahu diajari jadi tahu A, B, C, nyampe C, digabung hari bisa nulis. Akhirnya diajarin penjumlahan. Setelah kita udah kayak gitu, kita dites, nyatanya bisa menyelesaikan persoalan. Akhirnya oh iya jadi pintar, ranking 1, ya kan, ranking 2. Otak kita makin pintar. Setelah itu SMP, ya kan, diberi lagi ilmu pengetahuan, otak kita makin pintar lagi, ya kan. Setelah itu lebih kesini lebih pintar lagi, pikiran kita kan makin cerdas lagi. Setelah itu kuliah, ya enggak, itu perjalanan itu perjalanan kita untuk menuntut sesuatu yang berasal dari pikiran. Tapi kalau kita mau berjalan laku untuk menemukan guru sejati, kita berjalan seperti jarum mundur. Kita harus menjadi orang yang paling bodoh. Jadi posisi kita itu sama persis seperti bayi baru berumur 1 sampai 7 hari. Itu posisi kita. Posisi bayi 1 sampai 7 hari, pelajarilah. Amatilah apa yang dia lakukan dan amatilah cara dia berpikir. Kamu harus sama seperti dia. Baru ketemu guru sejati.
Kalau nggak seperti itu nggak bakalan guru sejati itu ketemu, nggak bakalan ngerti ini guru sejati, apalagi kita nyampe berkomunikasi, enggak. Yang ada itu pikiran kita sibuk, baru juga ada keinginan saya kepingin laku, pikiran udah menjawab karena lebih cerdas pikiran ini. Wah, ini jawabannya ini loh, kamu yang kamu tahu ini loh. Bahkan dia itu pikiran ini mendahului Tuhan loh. Mendahului, wah karena saking cerdasnya loh. Awan nafsu kita itu wah luar biasa dahsyatnya. Menyesatkan ini. Kalau dibilang menyesatkan ya, gimana ya, inti dari ininya ya, hawa nafsu itu bukan musuh. Iya. Jadi kita cukup hanya mengetahui, mengenal, setelah itu kita kendalikan dia. Iya. Sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cuman kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dengan nafsu. Iya. Nggak bisa. Dicengin doang. Apa loh? Iyalah. Nggak bisa. Begitu juga kita nggak bisa mengendalikan pikiran dengan pikiran. Nggak bisa. Nggak bisa. Wah, saya harus tenang. Saya harus fokus. Yang diajarkan yang seperti itu kan. Ya memang itu tekniknya. Iya. Tekniknya ke arah situ. Kita harus fokus, kita harus tenang. Di mana kita harus menemukan titik pertama itu ning itu wening, di mana pikiran ini kosong. Bukan sebenarnya kosong, difokuskan satu titik jadi dia ning, nggak berisik, nggak ada percakapan dalam diri sendiri, nggak ada. Benar-benar ning. Setelah itu tenang, masa kami tentram itu apa ya kalau dijelasin secara biar paham ini ya. Tenang lah, kita tenang ya, itu posisi tenang itu tenang. Baru setelah itu nung itulah tempatnya rasa sejati. Nung. Jadi prosesnya seperti itu dia. Baru enang. Jadi enang sama enang itu. Nung terus enang. Nah itu perjalanan. Oh tekniknya seperti ini. Kalau kita sibuk sama teknik selamanya nggak bakalan. Apalagi yang paling benar itu seperti ini caranya. Waduh, makin tersesat. Orang rumusnya udah jelas dikatakan oleh pakam dan luhur kita kok. Kalau ingin ketemu atau belajar di PB sama guru sejati, kita harus menjadi orang yang paling bodoh dan tidak tahu apa-apa. Paling bodoh ini baru bisa. Kalau masih ibaratnya ini loh aku, makanya setiap kali saya bilang saya itu bisa apa-apa, saya nggak ngerti apa, emangnya saya bodoh, benar-benar bodoh gitu loh. Saya tahu kalau saya masuk doang ketemu, baru bisa gitu.